Halo teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Jumpa lagi dengan saya di video ini. Kesempatan kali ini kita akan belajar lanjutan menyusun koordinatnya dalam satu file. Bagi kawan-kawan yang baru saja melihat video ini, bisa melihat video sebelumnya, bagaimana cara membuat heading, terus bagaimana mengatur margin. Kawan-kawan bisa lihat, termasuk membuat penomoran yang berbeda dalam satu file ini. Teman-teman bisa lihat di atas ini atau di kolom deskripsi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memunculkan navigasinya ya, navigasi terlebih dahulu. Tapi kawan-kawan pastikan dulu buat seperti ini susunannya. Ada daftar isi, ada pendahuluan, latar belakang seperti ini, sampai di daftar pustaka ya. Kira-kira ini hanya contoh saja. Untuk menampilkan navigasinya, kawan-kawan bisa klik view ya di sini. Nah, view, kemudian ini navigation pane, klik ini. Nah, dia akan muncul navigasi sesuai dengan headingnya. Nah, ini adalah heading 1 ya, kata pengantar ini heading 1, terus ini heading 2. Nanti kalau teman-teman ingin menambahkan heading, subheading lagi atau subbab ya, anak subbab dari ini, misalnya 1.1.1, jadi teman-teman harus menambahkan heading ketiga gitu. Nah, ini sangat memudahkan kita untuk menuju ke halaman mana saja. Misalnya saya ingin ke bab 2, tinggal klik sini dia pindah ke bab 2. Misalnya ingin merubah posisi teori misalnya, ternyata dalam kajian pustaka itu atau teori itu ternyata teori B yang misalnya teori B ini adalah 2.3 misalnya, tinggal pindahkan, klik tahan, pindahkan di atasnya, maka yang jadi 2.3 itu otomatis adalah teori B. Ini kita tidak perlu ribet-ribet lagi mengetikkan posisi secara manual. Ini navigasi ini kita dimudahkan untuk perpindahan dari bab atau subbab. Misalnya saya ingin ke daftar isi, tinggal klik daftar isi. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan daftar isi. Catatannya, untuk bisa menampilkan daftar isi, pastikan kita sudah mempunyai settingan heading ya. Settingan heading ini, apa yang muncul di navigasi ini, maka dia akan muncul di daftar isi. Nah, kalau di sini berantakan, berarti nanti daftar isinya juga akan berantakan. Oke, untuk memunculkan daftar isi, pastikan klik di sini ya. Klik di sini. Kemudian ke reference ini. Ke menu reference, klik ini. Kemudian tabel of content. Silakan pilih yang sesuai kebutuhan kita. Misalnya saya pilih yang ini, daftar isi. Nah, ini sudah muncul teman-teman. Cuman yang jadi kendala di sini jenis hurufnya masih, kita lihat dulu di home. Jenis hurufnya ini masih Calibri ya. Nah, kita butuhnya itu adalah Times New Roman. Nah, untuk merubah itu, maka kita ke styles ini ya, di bagian menu ya. Menu, terus styles, klik tanda panah yang kecil ini. Nah, ini sudah muncul. Sekarang yang kita cari adalah tok ya. Nah, tok 1, 2, 3.
kita akan edit dulu tok 1 untuk heading 1. Modify. Nah, muncul seperti ini kita ganti Times New Roman, kemudian hurufnya 12. Kalau misalnya ditebalkan, ya ditebalkan bagian sini, tulisan ini otomatis ya. Kemudian kita klik OK. Nah, ini teman-teman udah berubah ya, udah tebal, dan Times New Roman. Kemudian di tok 2 juga kita TOC ya, TOC 2 ini kita juga modify, klik di sini modify. Nah, ini juga sama, Times New Roman 12. Nah, kemudian klik OK. Nah, ini sudah terbentuk babnya. Kita close ini. Nah, ini misalnya daftar pustaka kan tidak ada nomornya, tinggal dihilangkan aja. Tinggal dihilangkan di sini. Hapus gitu ya. Nah, kemudian ini karena headingnya sudah ada di sini, bisa kita gunakan ini dirubah jadi heading, atau kita menggunakan heading yang ini. Tinggal dipilih saja. Saya memilih hapus yang ini saja. Nah, kemudian daftar isi ini misalnya kalau ada perubahan nomor halaman misalnya di sini, ternyata setelah kita melakukan editing, misalnya saya ke teori ya, teori B, ternyata teori B ini pindah ke, kita tambah teori C misalnya, teori C. Nah, seperti ini ya. Berarti yang berubah ini tidak hanya halaman, posisi halaman, tapi ada penambahan subbab. Nah, maka di daftar isi ini kita akan update ya. Kita butuhkan update supaya ada teori C di sini. Nah, caranya tinggal klik di sini di bagian daftar isi, kemudian klik update, pilih update entry table. Artinya edit entry table ini agar mengupdate semua bab dan subbab yang baru. Klik di sini, kemudian oke. Nah, ini dia akan berubah sekaligus nomornya. Teori C, teori B pindah ke halaman 5. Nah, seperti itu. Kemudian misalnya di manfaat penelitian, misalnya ternyata pindah setelah kita update, misalnya manfaat penelitian ini pindah ke halaman yang lain. Misalnya kita isi data baru di sini sampai dia pindah. Nah, ini dia pindah ke halaman 4 misalnya. Nah, ternyata di sini kan manfaat penelitian ini sekarang di halaman 3. Nah, untuk mengupdate-nya, setiap ada perubahan posisi subbab, tinggal update di sini. Kita update page number only, berarti hanya nomor halamannya yang berpindah karena tidak ada penambahan bab atau subbab. Tinggal klik di sini. Oke, dia akan berpindah ke halaman 4. Jadi sangat mudah ya. Nah, setelah itu nanti kita akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya, ke bagaimana cara membuat daftar pustaka. Oke, saya kira itu pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang kurang paham atau video ini terlalu cepat, bisa diulang-ulang menontonnya supaya bisa ya. Bagi yang ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video
berikutnya.